Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arnita Zara Putri, nomor absen 3 dari kelas 2F. Di sini saya akan mempraktekkan transaksi aset tetap pada aplikasi Accurate. Yang pertama, pada tanggal 25 Januari 2023, perusahaan melakukan pembelian aset secara tunai kepada pemasok umum dengan nomor faktur sekian. Informasi lainnya sebagai berikut. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita pergi ke pembelian, lalu ke faktur pembelian. Pemasoknya adalah pemasok umum pada tanggal 25 Januari. Lalu kita akan mengaktifkan tombol pembelian aset. Kita ya, aset yang kita beli yaitu AC Panasonic. Sebanyak satu unit dengan harganya yaitu 8.400.000. Dan di sini tidak ada PPN, maka kita hilangkan, lalu kita lanjut. Setelah itu kita ke informasi lainnya dan mengisikan faktur yaitu AT strip 005. Lalu tanggalnya yaitu pada tanggal sekarang, itu 25 Januari. Setelah itu kita proses pembayaran, lalu kita tunggu. Di sini kita menggunakan banknya yaitu Bank Mandiri IDR. Lalu metode bayarnya menggunakan transfer bank. Lalu tanggal bayarnya yaitu tanggal 25 Januari. Lalu sudah selesai dapat kita simpan. Setelah itu dapat kita tutup. Lalu kita dapat pergi ke aset tetap. Lalu pergi ke aset tetap sini. Kita lihat di daftar. Ini sudah ada draft yang sudah kita masukkan tadi. Dapat kita klik. Lalu metode penyusutannya yaitu metode garis lurus. Akun asetnya yaitu peralatan. Akun akumulasi penyusutannya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Dan akun beban penyusutannya yaitu beban penyusutan peralatan. Disusutkannya selama 5 tahun. Dapat kita klik informasi lainnya, kategori asetnya yaitu peralatan. Setelah itu dapat kita klik simpan. Selanjutnya, pada tanggal 26 Januari, perusahaan melakukan pembelian aset secara kredit kepada Pasifik Indonesia dengan nomor faktur berikut. Informasi lainnya sebagai berikut. Jadi dapat kita silang terlebih dahulu. Kita pergi ke pembelian, lalu ke faktur pembelian. Ke Pasifik Indonesia pada tanggal 26 Januari. Lalu kita pakai pembelian aset.
Barangnya adalah sofa medium sebanyak 2 unit dengan harganya 12 juta. Di sini kita tidak menggunakan VPN. Kita hapus VPN-nya, lalu dapat kita lanjut. Lalu kita pergi ke informasi lainnya. Nomor faktur kita isi, yaitu BI 092. Pengirimannya yaitu pada hari ini tanggal 26. Setelah itu dapat kita simpan. Setelah itu dapat kita hapus, lalu kita pergi ke aset tetap. Lalu di daftar, lalu dapat kita lihat di sini, diklik. Lalu metodenya yaitu garis lurus. Akun asetnya yaitu peralatan, simulasi peralatan, sistem peralatan, nomor asetnya 5 tahun, tanpa nilai sisa. Lalu kita ke informasi lainnya, kategori aset yaitu peralatan. Setelah itu dapat kita simpan. Selanjutnya pada tanggal 27 Januari, perusahaan menjual 1 unit komputer dengan harga jual 4.500. Pembeli mentransfer uang ke Bank Mandiri DR. Untuk selisih nilai jual akan dialokasikan ke akun rugi laba rugi penggantian aset tetap. Yang pertama kita lakukan pertama adalah menambahkan akun di buku besar, lalu ke akun perkiraan. Lalu kita pergi ke beban lainnya, ambil akun perkiraannya yaitu 7.500 dengan namanya yaitu rugi laba penghasilan aset tetap. Dapat kita simpan 7.300. Itu dapat kita silang. Lalu kita akan melakukan penjualan aset. Kita pergi ke aset tetap, lalu ke disposisi aset tetap. Aset yang akan kita jual adalah komputer pada tanggal 27 Januari. Kuantitasnya yaitu 1. Lalu aset dijual. Lalu kita akan menjual dengan harga 4.250.000. Untuk akun laba ruginya yaitu pergi ke rugi laba aset tetap. Lalu untuk 4.250 ini akan masuk ke Bank Mandiri IDR. Nah, itu dapat kita simpan. Selanjutnya pada tanggal 28 Januari, perusahaan akan menjual barang dagang baru, yaitu etalase kemeja dengan kategori Barura, jenis barang persediaan dengan satuan pieces, harga jual barang sebesar 500.000. Barang dibeli dari pemasok umum secara tunai sebanyak 10 pieces dengan harga satuannya yaitu 300.000. PPN dihitung terpisah. Barang masuk, gudang stok, dan faktur sekian telah diterima. Pembayaran dilakukan dengan transfer bank dari Mandiri IDR. Pertama kita dapat silang terlebih dahulu. Kita buat barang persediaan terlebih dahulu. Kita pergi ke persediaan, lalu ke barang dan jasa. Untuk nama barangnya tadi adalah etalase kemeja. Kategori barangnya yaitu kita buat baru. Jenis barangnya persediaan dengan satuan pieces. Lalu kita pergi ke penjualan pembelian dengan harga satuannya yaitu 500.000 dengan adanya PPN 11%. Lalu dapat kita simpan. Setelah itu kita akan membuat stok dengan cara pembelian. Jadi kita pergi ke pembelian, lalu ke faktur pembelian. Kita mengambil dari pemasok umum pada tanggal 28 Januari. Untuk barangnya yaitu etalase kemeja. Membeli sebanyak 10 pieces dengan harga satuannya yaitu 300.000 dan masuk dalam gudang stok. Lalu dapat kita lanjut. Setelah itu kita klik informasi lainnya dan mengisikan fakturnya yaitu FC025 dan tanggal pengirimannya itu pada tanggal hari ini. Setelah itu dapat kita proses pembayaran.
Lalu banknya yaitu Bank Mandiri IDR dari tanggal 28 Januari. Lalu kita pergi ke informasi lainnya. Di sini kita menggunakan metode payment dan transfer bank. Setelah itu dapat kita simpan. Di sini sekarang kita sudah memiliki stok untuk etalase kemeja. Lalu soal berikutnya di tanggal yang sama, pengeluaran etalase kemeja sebanyak 2 unit dari stok persediaan yang akan digunakan oleh perusahaan sebagai aktivitas tetap perusahaan. Akhir dinamai etalase kemeja dengan masa manfaat 4 tahun, disesuaikan dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Kita silang terlebih dahulu. Kita perlu melakukan pengaturan di preferensi, bagian akun perkiraan, di persediaan. Di akun penyesuaian ini kita tambahkan transaksi aktiva. Lalu dapat kita simpan. Setelah kita mengatur preferensi tadi, kita dapat pergi ke persediaan, lalu kita pergi ke penyesuaian persediaan. Di sini kita melakukannya pada tanggal 28 Januari. Di sini kita akan menyesuaikan etalase kemeja. Ini kita menggunakan tipe penyesuaian pengurangan yang diambil dari gudang store. Banyak 2 pieces. Lalu kita lanjut. Setelah itu pada informasi lainnya, kita masukkan akun penyesuaiannya yaitu transaksi aktiva tetap. Kita isikan keterangannya. Setelah itu, dapat kita simpan. Setelah itu kita dapat pergi ke aset tetap. Kita lihat pada daftar. Di sini karena tidak ada daftar, maka kita akan menginput secara manual. Dibeli pada tanggal 28 Januari. Dan tanggal pakainya juga 28 Januari. Di sini kita menggunakan metode garis lurus. Dan akun asetnya itu peralatan, penjualan peralatan, seperti ini. Setelah itu kualitas tadi adalah 2 pieces dengan umur asetnya yaitu 4 tahun. Lalu kita pergi ke informasi lainnya. Untuk kategori aset ini tadi adalah peralatan dari kantor pusat. Dapat kita pergi ke biayanya. Nominalnya tadi adalah 600.000. Dapat kita lanjut. Total aset dan nilai bukunya sudah balance, maka dapat kita simpan. Maka, maka sekian video transaksi aset tetap dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.